Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah amarana bil imani wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin fabashsharnahu bi ghulamin alim. Falamma balagha ma'asa qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mari satajuni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum mukminin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Teristimewa sekali kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman, sehingga pada hari ini, hari Jumat, hari penghulu semua hari makbulnya doa, hari di mana manusia diciptakan secara sempurna, hari di mana nilai-nilai selawatnya umatnya Muhammad diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sempat hadir menunaikan kewajiban kita di masjid kita yang mubarak ini. Dan tak lupa pula, mari kita senantiasa mengucapkan selawat dan salam sejahtera kepada Nabiullah SAW, Nabi yang diutus menjadi model, menjadi panutan, ikutan, agar kita dapat selamat, berbahagia, sejahtera, beruntung, bukan hanya di dunia, lebih-lebih insyaallah di akhirat. Tumulah biku yang khair yang masih Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim berikan gelar Halilullah, sahabatnya Allah Ta'ala. Ini gelar diberikan kepada Ibrahim karena Ibrahim itu suka berkorban, luar biasa. Jadi siapa yang suka berkorban, mengimpatkan hartanya sebagian di jalan Allah, bisa juga termasuk orang-orang yang bisa bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika malaikat mendengarkan bahwa itu Nabi Ibrahim Halilullah, sahabatnya Tuhan, karena kedermawannya. Malaikat mencoba menguji sejauh mana kedermawanan Nabi Ibrahim. Dia merayap sebagai musafir. Malaikat ini temui Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, saya ini musafir. Kata Ibrahim, kenapa kalau musafir? Butuh dana, butuh anggaran di perjalanan ini. Kata berapa? Cukup satu kambing. Gena mau ya kau di mainnya kambing, bisa mau kambingnya mahal harganya. Wah mau 50, 100, 200 kambing mahal itu. Kambing satu ya cukup, kira-kira cukup, bakal lebih. Mendengarkan Nabi Ibrahim itu ada kalimat, kalau kau mampu ucapan ini kalimat,
kuberikan ku ini kambingku sepertiganya. Kalimat apa itu? Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbil malaikati waruh. Kalau saya ucapkan itu apa? Ku kasih ku ini kambingku sepertiga. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Nah, letak kena. Nagari sih. Ala ini sepertiga na kambingku kau bisa ucapkan lagi? Kata malaikat, kalau saya ucapkan, kenapa? Kalau kau ucapkan satu kali lagi, ku kasih kau sepertiganya lagi. Subuh kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh. Nah, ada tongkatnya, dia garis, ambil. Seorang musafir baca lagi satu kali, ini kambingku, ku kasih ke semua. Siti milau mabri amani kambingna. Subuh kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Maka Nabi Ibrahim alamani bembeku. Alamani. Jangankan kambingku, saya impakkan, korbankan. Andai kata ada anakku pun saya korbankan kalau ada. Itu waktu belum ada anaknya. Jangankan hartaku, milikku, punyaku, diperintahkan oleh Allah korbankan, saya korbankan. Kalau ada anakku pun kalau saya diperintahkan korbankan, saya korbankan. Bilang ini malaikat luar biasa memang ini Nabi Ibrahim ini. Pantas disebut dan diberikan gelar Halilullah. Tidak lama kemudian ini musafir menjelma jadi malaikat. Hei Ibrahim, mohon maaf, saya ini malaikat untuk datang menguji Anda. Betul-betul pantas disebut Halilullah, sahabatnya Tuhan. Ibrahim, alamanan nih pema bembekmu, saya ini malaikat. Maka Ibrahim pantan diambil kembali, kau diberikan. Dulu dia nak boleh diambil, kau diberikan. Tidak, saya ini malaikat, biar malaikat. Ada di. Yo kau di menyamai bila dinge, iurenge anae. Kalau orgai, kau maceki, ya lepe memang. Malaikat nak mau ambil, Ibrahim nak mau ambil. Ya Tuhan, saya lepas amanah. Pura mana semua bembeku, puang. Lepas naya. Malaikat tidak lain nasabah. Malaikat tidak butuh harta. Ma pengewang. Berarti yang malai. Itu saya kiri. Pada belok di malai. Berarti yang malai. Turun Jibril. Tangani. Bahwa itu malaikat tidak butuh benda. Dan Ibrahim tidak mau ambil, satu diberikan. Kalau begitu serahkan ke Baitul Mal ini. Itu menjadikan bangunkan Mekah. Bayangkan itu. Nabi Ibrahim. Lama kemudian di lubang itu suatu malam diberikan mimpi oleh Tuhan. Diberikan anak soleh. Rabbi abali minas solihin. Tuhan berikan aku anak soleh. Fabasyarna bi gulamin alim. Falamma balagha mausa yaqul ya bunayya inni ara bil manami anni adbahuk fandur madza tara. Qala ya abati bal ma tu'maru satajidni insyaallahu minas sabirin. Lama diberikan anak soleh, mapak glorio, menyamakan nawa, sanggup berusaha, diberikan mimpi, korbankan itu anakmu, tidak ragu, tidak berpikir. Dia sampaikan anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Anakku, saya mimpi sesungguhnya kamu saya korbankan.
Kata ya Ismail, ya abati ifal ma tu'mar satajuni insyaallah minas sabirin. Ambo, bapak, jalankan perintahnya Tuhan, insyaallah saya sabar. Perintah ini akan dilaksanakan segera. Datang iblis, goda. Jadi itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan kira ada itu iblis menghalangi kita. Akarobano impakan ni aja lah ya Allah. Angkami li topi apa sih kerate? Nah, bisik-bisik aja nah. Hei Ibrahim, kenapa sampai hati anak satu-satu lama baru ada anakmu? Itu bunga anak-anak diminta. Kau sampai hati korbankan. Kau tidak cintai anakmu. Kata ya Ibrahim, anakku sungguh aku cintai, tapi aku lagi mencintai Tuhan. Aku lagi mencintai Tuhan. Iblis pergi ke mamanya. Hajarah, itu Ibrahim mau korbankan anakmu katanya. Mimpi dari Tuhan, korbankan anakmu. Kata Hajarah, saya pun juga rela ikhlas kalau perintahnya Tuhan. Bayangkan ini pelaksanaan korban ini memang kan ujian, tidak jadi diganti dengan kibas. Kalau di Indonesia ini sapi mau balada unta, kambing 1 orang, sapi 7 orang, masih ada kesempatan 1-2 hari nih. Yang bagi orang yang lapang, yang punya harta banyak, korbankan sebagian, tak semuanya sih, sebagian. Masih ada kesempatan. Tahun depan belum tentu kita sampai itu. Jadi Ibrahim, Ismail, Hajarah bertiga. Bahwa diantara kita bertiga siapa yang paling dermawan? Kata Ibrahim, saya bapakmu paling dermawan. Lama baru ada anakku, satu-satunya begitu besar. Saya diperintahkan korbankan. Saya ikhlas dan rela dan saya tidak ragu-ragu. Kata Hajarah, saya yang dermawan. Anakku satu-satunya. Saya kandung berbulan-bulan, lahir bayi saya pelihara, anak saya pelihara, kok besar diperintahkan oleh Tuhan, korbankan. Saya ikhlas. Kata Ismail, saya yang paling dermawan karena satu-satunya nyawaku, saya rela korbankan. Kalau kita berdua masih bisa ada anak. Tuhan berkata, kamu bertiga, saya yang paling dermawan. Baru niatkan, sebelum darahnya itu korbanmu jatuh di tanah, aku seterima. Ayat yaumul qiyamah bikuruni wa sya'afaria wa syariya fatuiba. Itu pengorbanan, korban kukunya, bulu-bulunya, tanduknya menjadi saksi dan menjadi syafaat di akhirat. Asih luar biasa. Itu inna dama taqullahu bimakanin qabla benar. Tuhan sebelum jatuh darahnya di tanah, saya terima. Dan semua ini akan menjadi aset di akhirat. Kita diperintahkan oleh Tuhan bukan di anak tah mau dikorbankan. Cuma sebagian harta yang begitu berlipat, bertumpuk, cuma sebagian saja kita diperintahkan untuk korbankan. Jadi mari kita, masih ada kesempatan 1-2 hari ini. Beli lagi sapi. Kalau tidak bisa sapi, 1 kambing. Luar biasa. Tahun depan ini hari 2 hari ini ada kesempatan. Tidak, tahun depan belum tentu kita sampai di sana. Mari kita pikirkan ini.
Bayangkan ini Ibrahim ini, kita ikuti seluruh umat Islam di dunia yang mampu berkorban semua. Keluarga kita yang ada suci juga turut berkorban, ikuti Nabi Ismail. Pantas kalau dia termasuk halilullah sahabatnya pun Allah Ta'ala. Jadi siapa yang suka berkorban, nah puji mak bere, mak palao, bangun masjid, tapi sarana pendidikan, itu semua orang-orang yang berkorban di jalan Allah, dan insya Allah Tuhan akan menggantikan berlipat-lipat ganda, insya Allah berbahagia di dunia dan selamat di akhirat, insya Allah. Barakallahu li wa lakum bil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal hakim. Kalau minna minkum tilawatan inna wasami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahm